Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruli Astuti, dosen program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Saya akan menjelaskan kegiatan pengajaran yang saya laksanakan di program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Saya mengajar mata kuliah profesi keguruan dengan bobot 3 SKS. Kemudian perkuliahan yang saya laksanakan, saya menggunakan sistem hybrid, yang mana untuk perkuliahan secara luring dilaksanakan di kelas. Kemudian untuk perkuliahan secara daring, saya memanfaatkan Google Meet dan juga Zoom Meeting yang difasilitasi oleh Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Kami juga difasilitasi dengan e-learning untuk menunjang kegiatan perkuliahan. Mata kuliah profesi keguruan ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan landasan teoritis maupun praktis mengenai hakikat profesi keguruan serta kompetensi yang diperlukan untuk menjadi pendidik profesional. Mahasiswa juga diarahkan untuk memahami secara kritis fungsi, peran, dan tanggung jawab guru dalam konteks pendidikan nasional serta mampu menginternalisasikan nilai-nilai profesionalisme dalam praktik pembelajaran dan kehidupan sosial. Mata kuliah ini juga mengarahkan mahasiswa untuk menganalisis keterkaitan profesi keguruan dengan dinamika kebijakan pendidikan, sehingga mahasiswa memiliki kesiapan dalam menjawab tantangan profesi guru di abad 21. Saya menggunakan metode pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Misalnya mahasiswa kami beri kesempatan untuk melakukan diskusi di dalam kelas, kemudian juga menganalisis artikel terkait dengan profesi keguruan. Kemudian mereka melakukan analisis serta mempresentasikan hasil kajian tersebut di depan kelas. Kemudian mahasiswa juga melakukan observasi di sekolah terkait pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru, melakukan wawancara kepada guru terkait pengalaman guru dalam menjalankan profesinya, dan juga bagaimana guru meningkatkan profesionalismenya. Kemudian juga saya menggunakan metode case-based learning, lalu project-based learning, misalnya mahasiswa membuat vlog terkait topik profesi guru. Hal ini bertujuan agar mahasiswa memiliki pengalaman belajar yang bermakna, kemudian kontekstual, serta untuk memaksimalkan keaktifan dan juga kreativitas mahasiswa. Adapun CPL yang dibebankan pada mata kuliah profesi keguruan ini ada 3. Yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam bidang keahliannya dengan semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan, serta menginternalisasi norma, nilai, dan etika akademik. Yang kedua, menguasai substansi prinsip-prinsip dasar pembelajaran yang responsif dan inovatif untuk menyelesaikan problem kesulitan belajar peserta didik pada pendidikan dasar. Yang ketiga, mampu secara mandiri, terukur dalam mendeskripsikan, menerapkan pemikiran logis, kritis, serta inovatif pada saat mengkaji implikasi perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya dan berdasarkan kaidah, tata cara, dan juga etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, serta menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi ataupun laporan tugas akhir, serta mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. Sedangkan CPMK pada mata kuliah profesi keguruan ini ada 4. Yang pertama, mampu berkomunikasi berdasarkan kode etik guru, baik di lingkup sekolah maupun dalam organisasi keguruan secara santun dan juga islami. Yang kedua, mampu menerapkan sikap prososial serta toleransi sesuai kode etik guru. Yang ketiga, mampu menyelesaikan problem profesionalitas guru. Serta yang keempat, mampu memahami tanggung jawab profesi guru. Sedangkan untuk materi perkuliahan pada mata kuliah profesi keguruan ini diantaranya yang pertama, terkait konsep profesi, kemudian ciri profesi dan profesi keguruan, kemudian peran dan tugas pokok guru, kompetensi guru, permasalahan yang dihadapi guru dalam proses pembelajaran, pengembangan profesionalisme guru, organisasi profesi guru serta fungsinya, kemudian kode etik profesi guru dan sikap-sikap profesional guru. Yang kedelapan, penilaian kinerja guru,
pelindungan terhadap profesi guru, evaluasi terhadap penghargaan serta kesejahteraan guru. Yang terakhir yaitu terkait dengan tantangan profesi guru di abad 21. Kemudian untuk penilaian yang saya lakukan yaitu mencakup kehadiran, kemudian keaktifan atau partisipasi mahasiswa, kuis, ya, nilai tugas dalam bentuk laporan observasi maupun proyek, serta nilai UTS dan juga UAS. Nah, kemudian nilai tersebut tentunya nanti akan diinput melalui Siado yang terintegrasi dengan sistem informasi mahasiswa sehingga mahasiswa dapat melihat hasil belajar mereka. Nah, apabila ada mahasiswa yang nilainya kurang, tentunya saya akan memberikan kesempatan untuk remedial yang jadwalnya sudah ditentukan oleh Direktorat Akademik Umusida atau Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Berikut video pembelajaran mata kuliah profesi keguruan pada program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, baik, kita berdoa dulu ya. Silahkan Maya memimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Terima kasih. Oke, hari ini kita akan belajar terkait dengan kompetensi guru. Ya, kompetensi guru. Nah, sebelum kita lanjut, kita akan mereview materi yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, ya, terkait dengan peran dan tugas guru. Masih ingat apa peran guru? Sebagai motivator. Oke, motivator. Oke, apalagi? Fasilitator, pendidik, kemudian yang terakhir evaluator. Oke, good, masih ingat ya. Oke, kompetensi guru ya, apa itu kompetensi? Ada yang tahu? Kemampuan gabungan dari pengetahuan, keterampilan dan juga sikap. Gabungan antara pengetahuan, keterampilan dan juga sikap. Ya, boleh. Ya, coba evaluasi ya. Jadi di sini coba kalau dibaca, coba dibantu Bu Ruli untuk baca yang di sini terkait kompetensi. Kompetensi merupakan kemampuan atau kecakapan yang dimiliki seseorang dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan juga perilaku yang diperlukan untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan. Ya. Berarti di sini kata kuncinya adalah di sini kecakapan ya, dalam bentuk pengetahuan, kemudian keterampilan dan juga sikap ya, atau mungkin perilaku. Ya, tujuannya apa di sini? Untuk melakukan suatu tugas atau mungkin suatu pekerjaan. Ya, sementara itu kalau kompetensi guru di sini seluruh pengetahuan, keterampilan maupun sikap yang dimiliki oleh seorang guru yang mana nanti harus dikuasai oleh seorang guru ya dalam melaksanakan tugas profesinya. Ya, untuk apa? Untuk mencapai tujuan pendidikan. Gitu ya. Nah, kemudian mengapa guru harus memiliki kompetensi? Nah, di sini ya. Guru memiliki kompetensi ya, nanti tujuannya apa ya, agar mereka bisa melaksanakan tugas maupun tanggung jawabnya ya secara efektif dan juga profesional ya. Nah, di sini ya, tentunya nanti kalau guru memiliki kompetensi yang baik ya akan menghasilkan pengajaran yang bermutu ya, berkualitas ya, kemudian mampu membantu siswa mencapai potensi maksimal mereka. Ya, tujuannya nanti apa? Ya, nanti untuk meningkatkan ya mutu pendidikan secara keseluruhan ya, seperti itu. Nah, lalu nanti apa saja kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru ya, di sini ada pedagogik ya, kemudian ada sosial ya, profesional dan juga kepribadian ya. Ada pedagogik, kemudian ada sosial ya, profesional dan juga kepribadian. Barangkali ada yang tahu indikator dari masing-masing kompetensi ini? Firhanti, misalkan pedagogik. Kemampuan yang lebih fokus ke materi. Cara penyampaian materi. Oh gitu. Oke, ada lagi? Ya. Coba perhatikan di sini ya. Jadi kompetensi pedagogik itu fokusnya adalah kemampuan guru dalam mengelola proses pembelajaran.
Ya. Contoh di sini, guru harus memahami karakteristik peserta didik, ya. Kemudian menguasai teori belajar, ya. Kemudian nanti supaya apa? Supaya nanti ketika guru memahami karakteristik peserta didik, kemudian memahami teori belajar, nanti guru bisa menyesuaikan metode yang dipakai untuk mengajar peserta didiknya, ya. Kemudian nanti juga guru harus harus paham bagaimana cara menyusun RPP ataupun modul ajar. Ya, tentunya nanti disusun dengan lengkap, disusun dengan benar seperti itu. Ya, kemudian nanti juga guru harus bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik, ya, dengan maksimal, ya. Bagaimana nanti berpusat pada siswa, kemudian juga interaktif, ya. Kemudian juga menggunakan media pembelajaran yang menarik, gitu ya. Oke, kemudian juga guru harus mampu melakukan evaluasi pembelajaran. Nah, di sini tidak hanya fokus pada hasil belajar siswa, ya. Jadi guru ini harus melakukan evaluasi secara menyeluruh dan juga berkesinambungan, ya. Misalkan dari perencanaannya, ya, bagaimana guru menyusun RPP, ya, modul ajarnya, kemudian pelaksanaannya dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dan juga evaluasi, gitu ya. Jadi proses pembelajaran secara keseluruhan, gitu ya. Kemudian kompetensi sosial, ya. Kalau sosial ini nanti kaitannya dengan bagaimana guru itu berinteraksi dengan siswa, misalkan dengan wali murid, misalkan, ya. Kemudian dengan warga sekolah, seperti itu, ya. Nah, kemudian contohnya begini, misalkan guru berkomunikasi, ya, baik secara lisan maupun secara tulis, ya. Secara tulis barangkali nanti ketika guru menyampaikan informasi lewat WA, misalkan, ya, tentunya harus menggunakan bahasa yang baik, bahasa yang santun, ya, enak didengar dan seterusnya, dan juga memahami perasaan orang lain, ya, berempati, ya, berempati kepada peserta didik, ya, kepada orang lain dan seterusnya. Nah, kemudian ini berinteraksi dengan rekan guru juga, ya, dengan kepala sekolah, dengan warga sekolah, dan juga masyarakat. Warga sekolah misalkan ada security, misalkan, ya, OB, ya, ibu kantin, misalkan, ya, seperti itu. Kemudian juga kemampuan guru dalam berkolaborasi dengan rekan sejawat atau guru yang lain, ya. Jadi kalau guru melaksanakan tugas profesinya, tentunya mereka melakukan kolaborasi dengan sesama rekan sejawat atau sesama guru, misalkan, ya. Kemudian juga guru harus patuh terhadap norma dan juga aturan, ya, baik aturan yang ada di lingkungan sekolah maupun yang ada di masyarakat. Ini harus menjunjung namanya kode etik guru, ya, seperti itu. Kemudian ada kompetensi profesional, ya. Dan di sini kalau kompetensi profesional ini fokusnya adalah pada materi ajar, penguasaan guru terhadap materi ajar secara mendalam, ya, mengetahui struktur keilmuannya seperti apa, ya, bagaimana mengembangkan materi pembelajaran, ya, materi yang misalnya yang kontekstual, ya, yang interaktif, ya, kemudian yang up to date, seperti itu, ya. Kemudian nanti mengembangkan atau mungkin melaksanakan pengembangan diri, ya, pengembangan profesional berkelanjutan, ya, seperti itu. Jadi terkait dengan materi ajar, penguasaan materi ajar, pengembangan materi ajar, ya, kemudian juga pengembangan diri, seperti itu. Kemudian ada kompetensi kepribadian. Nah, di sini, ya, guru harus beriman, ya kan, bertakwa dan juga berakhlak mulia. Ya, harus dimiliki oleh seorang guru dan juga memiliki karakter yang stabil dan juga dewasa. Ya, stabil, tidak gampang marah, ya. Gitu. Kemudian dewasa, ya, juga punya sifat jujur, ya, konsisten dan juga bertanggung jawab, ya. Jadi intinya kita harus memberikan teladan bagi peserta didik, ya, termasuk bagaimana cara kita berpakaian, ya, kemudian bagaimana cara kita berkomunikasi, berbicara, bergaul, seperti itu. Ya, intinya kita harus memberikan contoh yang baik kepada peserta didik, ya, sehingga mereka mampu menirukan hal yang positif dari yang kita miliki, gitu ya. Kemudian juga ini memiliki attitude yang baik, ya, dewasa, stabil, ya kan. Kemudian memiliki attitude yang baik. Lalu
di sini nanti guru akan memberikan tugas ya, dia akan guru jelaskan after this. Ada pertanyaan barangkali? Oke. Tadi guru membahas seputar kompetensi profesional. Itu kan di poin terakhir terdapat kata melaksanakan pengembangan profesional berkelanjutan. Lalu untuk mengupayakan keprofesionalan seorang guru itu melalui apa? Ya, jadi kan guru tadi menjelaskan bahwasanya terkait dengan kompetensi profesional itu guru harus melakukan pengembangan diri ya kan melalui istilah pengembangan keprofesian berkelanjutan. Ya nanti bisa dilakukan dengan mengikuti seminar misalkan ya, workshop, kemudian juga lokakarya misalkan, atau mungkin bisa melakukan penelitian ya, PTK, penelitian tindakan kelas ya, atau action research itu. Kemudian juga nanti bisa menulis buku ya, seperti itu. Ya, jadi nanti juga setelah melakukan pengembangan atau mungkin mengikuti workshop, seminar, tidak hanya berhenti di situ saja, tapi nanti betul-betul dipraktekkan ya, kemudian didiskusikan dengan teman sejawat, seperti itu. Ya nanti bisa ikut KKG misalkan, gitu ya. Jadi guru tidak hanya sekedar mengajar saja di kelas, ya nanti harus melakukan pengembangan diri ya melalui pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB, disingkat PKB, gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, baik. Di sini Bu Ruli akan memberikan tugas ya, nanti membuat vlog. Nah, kalian kan kreatif ya, bisa membuat vlog ya. Jadi nanti topiknya adalah guru profesional, jadi antara harapan dan juga realita. Seperti apa ya, gitu ya. Tentunya nanti tugasnya sifatnya individu, ya untuk durasinya nanti 5 sampai 7 menit ya. Lalu untuk isi vlognya ada pembukaan ya, kalian perkenalkan dulu nama, kemudian ada pengantar sedikit, kemudian ada uraian ringkas, jadi terdiri dari 4 kompetensi guru itu seperti apa, ringkas saja. Lalu nanti fungsi dari masing-masing kompetensi itu dalam praktek pembelajaran bagaimana. Ya lalu nanti bisa ambil dari contoh-contoh realita di lapangan atau mungkin hasil studi literatur ya. Lalu nanti ada refleksi kalian sebagai calon guru nanti dalam mengembangkan kompetensi itu seperti apa ya. Lalu nanti ada penutupnya. Kemudian nanti aspek penilaiannya ya, nanti ada kelengkapan isi vlognya. Kemudian ada analisis. Jadi analisis kalian ya dari realita atau mungkin refleksi yang sudah kalian lakukan. Kemudian struktur penyampaiannya, alurnya harus runtut. Lalu originalitas dan juga kreativitas dan juga kualitas suara dan gambarnya ya. Nah itu perlu diperhatikan juga. Nah untuk batas pengumpulannya nanti minggu depan jam 9. Ya nanti kalian bisa mengunggah vlog yang sudah kalian buat itu nanti di Google Drive maupun di YouTube. Gitu ya. Barangkali ada pertanyaan dari tugas yang guru dikasih? Ada, cukup ya. Oke, baik. Untuk perkuliahan kita hari ini kita cukupkan sekian ya. Sebelumnya kita review dulu yang kita pelajari hari ini. Kita sudah belajar tentang kompetensi guru 4, kompetensi utama yang harus dimiliki oleh seorang guru. Apa saja? Yang pertama, pedagogik. Yang kedua, dan juga ya. Good. Ya, oke. Untuk perkuliahan kita hari ini kita cukupkan sekian. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Terima kasih. Insya Allah kita ketemu minggu depan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.